anti korupsi, tapi yang kecil masih dicicipi. Halo semua, perkenalkan, nama saya Widi Danai Listio. Saya mahasiswa dari Universitas Bina Sarana Informatika dari program studi manajemen. Pernah nggak sih kalian dengar, gue tuh anti korupsi, tapi pas disuruh antri, dia malah nyerah? Atau kalian juga sering dengar, gue tuh orangnya jujur, tapi pas kuliah sering banget absen. Nah, di video ini saya bakal bahas tentang kenapa korupsi itu bukan cuma soal uang miliaran atau pejabat-pejabat yang tinggi. Kadang korupsi itu juga ada dari sekitar kita yang sering kita anggap sepele. Yang pertama, korupsi kecil. Apa sih korupsi kecil itu? Banyak orang berpikir kalau korupsi itu urusannya sama hal yang besar. Contohnya uang miliaran, sama negara, sama pemerintah yang memakan uang rakyat. Tapi faktanya, korupsi itu bisa muncul dari kegiatan sehari-hari kita loh. Contohnya, nyontek pas ujian, sering ditip absen pas kuliah, bawa pulang ke kantor tanpa izin yang punya, dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir, ini semua juga penyalahgunaan kepercayaan kan. Kedua, kenapa sih korupsi kecil itu bahaya? Masalahnya, korupsi kecil itu kayak benih. Pernah dengar kan istilah sedikit-dikit lama-lama jadi bukit? Itu juga berpengaruh terhadap kelakuan kita atau tindakan kita yang buruk. Contohnya seperti korupsi kecil ini. Mungkin sekarang kita hanya mencontek atau hanya menerima uang yang korupsinya kecil saja. Tapi jika ini terjadi kebiasaan, lama-lama bisa menjadi besar loh. Ini ya, berikut ada beberapa contoh alasan kenapa kita harus stop korupsi kecil ini. Yang pertama, habit atau kebiasaan. Dimulai dari kebiasaan. Biasanya orang melakukan korupsi itu dari hal yang kecil dulu. Contohnya, cuma 1.000 doang kok, nggak bakal ngaruh. Bayangkan ketika itu diucapkan selama berpuluh-puluh tahun, atau ya tidak usah berpuluh tahun, hanya sebulan saja itu juga sudah cukup banyak kan. Yang kedua alasannya merusak integritas. Kejujuran udah nggak ada harganya lagi. Sekarang kecil atau besar sudah tidak peduli. Kalau terbiasa bohong, pasti lama-lama akan jadi terbiasa bohong juga. Berikutnya alasannya adalah efek ke generasi berikutnya. Karena anak-anak dan teman-teman sekitar, mereka akan belajar dengan mencontoh sesuatu. Dengan kita melakukan korupsi kecil, mereka, anak-anak dengan generasi penerus akan berpikir kalau ini tidak salah. Namun sebenarnya ini adalah tindakan yang salah, yang tidak boleh ditiru. Yang keempat adalah biaya sosial dan ekonomi. Kalau semua orang ngambil sedikit aja, itu juga bisa merugikan kan. Kalau misalkan orang ngambil sedikit, lama-lama juga kantor bisa rugi, atau negara juga bisa rugi. Berikutnya, contoh nyata yang sering kita temui. Saya yakin kita semua pasti pernah melihat atau pernah punya pengalaman hal-hal kecil seperti ini. Yang pertama, nyontek pas ujian. Yang kedua, titip absen saat kuliah atau kelas. Yang ketiga, melebih-lebihkan laporan biaya. Yang keempat, minta tips atau gratifikasi kecil untuk mempercepat urusan kita. Oke, itu semua mungkin terlihat kecil bagi kita, mungkin seperti tidak ada pengaruh. Namun, ini semua bisa menyumbang budaya curang kan? Dan budaya curang ini, jika kebiasaan, akan dianggap biasa. Emang apa sih dampaknya? Kan cuma kecil. Nah, korupsi kecil ini kalau dibiarkan makin lama bisa jadi kayak virus. Dampaknya akan menjadi besar. Yang pertama, orang jadi saling tidak percaya satu sama lain. Kedua, ekonomi jadi lambat karena sering nutupin uang-uang yang bocor. Yang ketiga, pelayanan publik jadi makin buruk karena yang diberi terbaik adalah yang bayar, dimana seharusnya itu gratis. Yang keempat, akan jadi ada normalisasi korupsi dan itu sangat berbahaya bagi kita semua. Lalu solusinya gimana? Apakah mudah? Tidak juga. Tapi mungkin ketika kita mau usaha, mulai dari diri sendiri. Jangan pernah ikut-ikutan orang-orang yang melakukan tindak kecurangan, karena itu bisa jadi cikal bakal kita akan curang juga.
Yang kedua, edukasi dan beri kesadaran kepada teman-teman terdekat kita, seperti adik kita, keluarga kita, dan lain-lain. Yang ketiga, berani menolak untuk bilang tidak jika diajak melakukan tindakan kecurangan. Yang keempat, menjadi teladan atau menjadi contoh. Tunjukkan bahwa kita juga bisa sukses tanpa harus curang. Nah, jadi kalau kita beneran anti korupsi, tunjukin juga kalau kita memang benar-benar anti korupsi dan bukan hanya slogan. Dan tunjukkan mulai dari hal yang paling kecil, tidak mencetek, tidak memberi uang pelicin dan lain-lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karena jujur itu pilihan, dan kalau kita bermilih untuk jujur, maka negara kita akan bebas dari korupsi. Berani jujur itu keren, dan kerennya bukan dari cuma kata-kata, tapi perbuatan. Stop korupsi kecil, berani jujur, integrasi itu modal. Terima kasih, sekian dari penjelasan video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan. Saya Widi Daniel Listio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.